Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Iya, shalom saudara. Kita mau belajar hari-hari ini untuk terus menghormati Tuhan. Lewat hidup kita, lewat cara kita beribadah, lewat rumah tangga, lewat semua hal yang ada di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena hanya orang-orang yang menghormati Tuhanlah yang akan melihat pembelaan dari Tuhan. Saya berdoa biar hari-hari ini gereja boleh mengalami pemulihan. Gereja boleh mengalami kemuliaan Tuhan, karena tanpa kemuliaan Tuhan kita ini tidak ada artinya apa-apa. Hari ini, terima kasih. Kita akan belajar. Mari kita buka bersama saudara, Mazmur 34. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau hidup dalam perlindungan Tuhan? Kalau kita hidup dalam perlindungan manusia saja, ya, kalau ada orang yang menjamin perlindungan bagi saudara, kadang-kadang kita akan merasa aman. Apalagi kalau yang berjanji memberikan perlindungan itu Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Daud, saudara. Kenapa kita belajar dari Daud? Ya, tentunya ada alasan kenapa seseorang itu bisa kita jadikan panutan, saudara, di dalam hidup kita. Alasannya yang pertama, kita harus meneladani hidup Daud adalah perjuangannya mengikut kehendak Tuhan. Komitmennya di dalam mengiring Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kisah hidupnya itu banyak tertuang di dalam kitab Mazmur, sehingga Mazmur itu penulisnya sebagian besar adalah Daud. Dan itu dia bukan tulis karena teori. Kenapa kita dibangkitkan ketika membaca kitab Mazmur? Karena Daud menulis itu berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Seorang pengkhotbah pun akan menjadi berbeda ketika dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Firman Tuhan benar-benar dialami, ya. Daud adalah seorang penulis sebagian besar dari kitab Mazmur, dan itu lahir dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Mengapa kita meneladani Daud? Ya, karena penderitaannya, saudara. Saya percaya setiap manusia yang hidup di dunia ini harus menderita. Justru kalau saudara belum menderita, saya doakan supaya menderita, supaya kita bisa belajar, ya. Makanya Daud berkata, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang berikutnya, kenapa kita belajar dari Daud? Karena imannya yang luar biasa sampai dia mencapai garis akhir. Makanya garis keturunan Yesus Kristus itu dikatakan Yesus anak Daud. Nah, hari ini kita akan belajar, ya. Daud menulis satu Mazmur ketika dia ada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, yaitu Mazmur 34. Ditulis di sana dalam perlindungan Tuhan. Mengapa Daud begitu luar biasa di dalam iman, pengiringannya, penderitaannya? Karena ternyata ini, dia sangat percaya bahwa hidupnya di dalam perlindungan Tuhan. Hanya orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan yang akan mengalami kekuatan, kemuliaan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan akan terus melihat penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita buka bersama Mazmur 34, ya. Di sana firman Tuhan berkata begini, ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia apa? Ya, ada ditayangkan ayatnya, iya. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak
waras pikirannya, ya. Saat apa saudara dikatakan di sana? Di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saya yakin di antara kita hari ini mungkin kita pernah mengalami pergumulan yang cukup berat, tetapi belum ada dari antara kita yang pura-pura gila dan tidak waras. Ada di sini yang pernah pura-pura gila? Atau saya gila beneran bu, malah gak pura-pura gila, udah gila beneran nih karena pergumulan. Tidak ada dari kita saudara. Kenapa Daud pura-pura gila? Kita tahu bersama kisahnya ketika Daud hendak dibunuh oleh Saul. Dia lari ke beberapa tempat pelarian. Salah satunya pertama dia lari ke kota para imam, cuma untuk minta roti. Daud pernah mengalami waktu di dalam pelarian, dia kelaparan, tidak punya apa-apa. Ada di antara saudara yang menderita, lalu saudara kelaparan dan tidak ada yang bisa saudara makan? Ada yang pernah mengalami itu, bisa angkat tangan? Belum ada ya? Berarti kita tidak sehebat yang apa dialami Daud ya. Saudara dikatakan dia mendatangi imam waktu itu untuk minta roti karena dia kelaparan di dalam pelariannya. Lalu akhirnya dia sampai di negeri orang Filistin. Kenapa dia lari ke negeri orang Filistin? Karena dia tahu Filistin itu musuh bangsa Israel. Jadi tidak mungkin Saul akan datang ke negeri orang Filistin. Dia berharap di sana akan ada perlindungan. Ya, dia datang ke sana. Dia percaya tidak mungkin Saul mengejar dia sampai di kota musuh. Tetapi apa yang dia pikir menjadi tempat perlindungan itu semuanya berbeda. Kenapa? Karena ternyata di Filistin ada yang mengenal dia dan tahu ini kayaknya Daud yang pernah bunuh Goliat. Lalu justru di tempat di mana dia merasa aman dari kejaran Saul, disitulah tantangan baru datang. Dia diseret, ditangkap di negeri orang Filistin, lalu dibawa ke depan Raja Abimelek. Itu bukan nama saudara, tapi sebutan bagi ya julukan raja pada waktu itu. Ketika dia sampai di depan Raja Abimelek, ya lalu di sana mereka berkata, Raja, ini dia orang yang pernah membunuh Goliat. Dia pernah membunuh pahlawan kita orang Filistin. Dia lari ke tempat di mana dia pikir dia aman, ternyata di situ ada masalah yang lebih besar. Berapa banyak seringkali kita berpikir ini akan menjadi jalan keluar dari masalahku. Ternyata ketika kita menempuh jalan itu, masalah yang kita hadapi justru semakin besar. Waktu dia sampai di sana, dia mau dibunuh, mereka tangkap, mereka bawa ke depan raja. Karena mereka bilang ini yang pernah bunuh pahlawan kita, Goliat. Daud tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga dia berpura-pura gila sampai dia bermain dengan ludahnya sendiri di depan Abimelek, Raja Filistin. Lalu raja berkata, kenapa kamu membawa orang gila datang kepada saya? Keluarkan dia dari sini. Saudara, saya tidak bisa membayangkan pergumulan Daud ketika dia menghadapi masalah itu. Makanya kita nih kalau baca Alkitab dikatakan renungkan. Saya selalu menempatkan diri saya kalau seolah-olah saat itu saya menjadi Daud. Dicari oleh raja, lalu dia melarikan diri ke negeri musuh dan di sana ternyata dia juga mau dibunuh. Tetapi kenapa Daud begitu tenang melewati semuanya? Katakan ayat yang kedua, Mazmur 34, dia bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi ingat ya, ayat ini, pasal ini ditulis Daud waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya ya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Di sana dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, waktu kita memuji Tuhan di gereja, kita lompat-lompat itu gampang karena kita lagi di gereja. Kalau kita datang di gereja, masalah itu rasanya hilang, lupa saudara. Tapi ketika kita pulang dari gereja, kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana iman kita? Apakah kita cuma memuji Tuhan waktu kita lagi ada di gereja? Atau ya Daud berkata, aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti bukan hanya dalam keadaan yang baik.
Mari kita hari-hari ini benar-benar menjadikan hidup kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga Daud berkata pada segala waktu. Waktu baru gajian, waktu punya uang, waktu dapat bonus, waktu semuanya aman, suami baik, bagi kita memuji Tuhan itu mudah. Tapi ketika keadaan kita lagi tidak baik, ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit, apakah kita masih tetap mau memuji Tuhan, saudara? Orang yang diam dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang selalu ada pujian keluar dari mulutnya dalam segala waktu. Tidak ada jaminan bagi anak Tuhan atau orang Kristen bahwa dia tidak akan menderita di dalam hidupnya. Enggak ada ayat yang menjamin. Yesus bilang, ikutlah aku, maka hidupmu akan senang, engkau tidak akan punya pergumulan. Tidak ada ayat yang berkata demikian. Firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku, kata Yesus. Bicara tentang sangkal diri, pikul salib itu tidak enak, saudara. Ya, mari kita hilangkan konsep kita menjadi orang Kristen itu, wah seneng, pokoknya masalah selesai, utang lunas, hello. Ikut Tuhan, ya ada masalah. Tetapi Daud berkata, kenapa dia tenang, dia beryakin dan percaya dia adalah perlindungan Tuhan? Karena dia bilang, pujian kepada Tuhan selalu ada di mulutku setiap waktu. Saya berdoa supaya saudara di sini semuanya, bukan hanya di gereja ya, kita kalau nyanyi lompat, wah kita menyembah Tuhan. Tapi di rumah ketika kita menghadapi persoalan, waktu kita berantem suami istri juga, ya coba nyanyi. Amin apa amin? Ya, di sini saya tuh kadang lihat orang Kristen tuh kalau bahasa roh itu hebat, saudara ya. Di gereja tuh bahasa roh itu sampai naik ke langit tingkat 7. Malaikat aja keriting mungkin dengarnya. Tapi begitu sampai di rumah suami istri berantem, ya itu nggak tahu sudah pakai bahasa apa itu. Ya Rasul Paulus bilang, biar engkau bisa bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak memiliki kasih dalam hatimu, maka itu semua bohong. Makanya saya nggak pernah bangga kalau orang bahasa rohnya kenceng. Tidak menjadi jaminan. Ya, bisa jadi di rumah dia berantem cakar-cakaran. Makanya saya selalu berkata tidak jadi jaminan di gereja itu orang bahasa rohnya kenceng, nyanyinya lompat-lompat. Sorry, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hidupmu. Bagaimana kita mempersembahkan hidup di gereja, di rumah, itu harus sama. Karena kehidupan kekristenan yang sesungguhnya bukan waktu engkau masuk dari pintu itu. Tapi waktu engkau keluar dari pintu gereja, itulah kehidupan kekristenanmu yang sesungguhnya. Daud bilang, pujian kepada Allah ada di dalam mulutku di dalam segala waktu. Artinya apa? Bukan hanya dalam hal yang baik. Memuji Tuhan. Ketika engkau lagi dalam tekanan, pergumulan, engkau sudah gak tahu hidup bagaimana ke depan. Teruslah memuji Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan tuh bertata di atas pujian penyembahan kita. Jadi di dalam segala waktu. Ayat yang ketiga dikatakan, kita lihat apa kunci dari kemenangan Daud di dalam kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dia bilang sana, karena Tuhan jiwaku apa? Bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Hari ini apa yang saudara megahkan di dalam hidupmu, saudara? Ya, jangan pernah berbangga karena merek mobilmu. Jangan pernah berbangga karena apa yang kita pakai. Jangan pernah berbangga dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi berbanggalah karena kita punya Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu yang selalu menjadi harapan. Maaf, di tengah ketakutan, bahkan di tengah bayang-bayang maut sekalipun, kita tidak akan mudah takut atau goyah imannya. Kenapa? Saya selalu berkata, aku mati hari ini, aku berbahagia karena aku mengenal Tuhan dan aku punya Tuhan di dalam hidupku. Itu kebanggaan, saudara. Apa yang bisa membuat manusia itu takut ya ketika dia diperhadapkan dengan kematian? Tapi orang yang memiliki Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Kita bermegah karena Tuhan. Jangan bermegah karena yang lain. Saudara jangan pernah iri kalau lihat orang kaya, saudara ya, karena
Tidak semua orang kaya itu benar-benar bermegah karena Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19, saudara, di sana dikatakan firman Tuhan bilang begini. Setiap orang, ya ayat yang ke-18 berarti ya, ini ayatnya 5 ayat 18. Nah, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun juga karunia Allah. Jadi bagi saudara yang hari ini diberikan kekayaan, engkau harus minta kasih karunia Tuhan agar engkau diberi karunia untuk bisa menikmati kekayaan itu. Karena ada banyak orang kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Bahkan Alkitab berkata kekayaan itu tidak bisa sekalipun membuat orang kaya itu bisa tidur nyenyak. Jadi ternyata saudara, selain kita ini harus berusaha ya mencari uang, ya mencari sesuatu di dalam hidup kita ini, tapi kita juga jangan pernah lupa untuk nomor satu mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Sekaya apapun saudara, kalau Tuhan tidak beri engkau karunia untuk menikmati, maka semuanya akan menjadi kesia-siaan. Makanya banyak orang terlihat kaya, tapi rumah tangganya hancur. Berantem tiap hari, anak-anaknya hancur, narkoba. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan anugerah untuk dia bisa menikmati kekayaan itu. Saudara, ayat ini berkata, Daud bilang, aku bermegah karena Tuhan. Mari kita bermegah karena Tuhan, bukan karena sesuatu yang kita peroleh di dunia ini, tetapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara, kita harus berbangga, saudara harus bersyukur karena kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang belum dapat anugerah untuk mengenal Tuhan itu. Saudara, kita bermegah hari ini karena apa? Apakah engkau bermegah karena engkau masih punya deposit, engkau punya rumah yang mewah? Hello, orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan hanya mereka yang bermegah karena Tuhan. Kalau sudah karena Tuhan kita bermegah, kita tidak perlu takut apapun. Karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Kita bahkan tidak perlu takut kehilangan apapun. Di saat hari ini orang begitu ketakutan menghadapi keadaan zaman yang seperti ini. Tidak ada jaminan di depan. Tapi saya mau berkata, orang yang hidup di dalam perlindungan Tuhan, engkau akan melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan. Saudara, keadaan berubah. Tapi bukankah Tuhan kita tidak pernah berubah? Karena itu masuk di dalam perlindungan Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Selalu ada pujian dalam mulut kita dan bermegahlah karena Tuhan. Jangan pernah bermegah karena harta. Jangan pernah bermegah karena merek yang engkau pakai. Jangan pernah bermegah karena mobil. Tetapi bermegahlah karena engkau mengenal Tuhan dengan benar. Anak-anak muda, saya mau bilang, hidup ke depan ini semakin berat. Kalau engkau tidak memilih untuk tinggal di dalam Tuhan dan hadirat-Nya, maka akan berat bagi engkau untuk melihat ke depan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen, tapi kita sudah tidak percaya Tuhan. Karena sekarang banyak, apalagi anak-anak muda dengan masa ya teknologi seperti ini, rasanya untuk mempercayai Tuhan tuh ya kayak ada anak sekolah minggu ditanya sama mamahnya, tadi kamu di sekolah minggu diajar apa? Jadi gini mah, waktu itu kan Musa kan membawa bangsa Israel keluarkan mah dari Mesir, terus akhirnya ketika dikejar sama Fir'aun ada laut di depan mereka. Terus Musa ambil HP mah, dia telepon. Lalu helikopter datang. Terus bangsa Israel dibawa menyeberang. Terus mamanya bilang, kayaknya ceritanya tidak seperti itu. Terus mama mau percaya yang ditulis di Alkitab. Saya cerita mama yang masuk akal aja mama gak percaya. Apalagi kalau aku cerita yang ada di Alkitab. Itu lebih tidak masuk akal lagi, Ma. Itu Musa ambil tongkat, dia belah laut jadi jalan. Hello. Saudara boleh tertawa ya. Tapi ini loh yang terjadi kalau engkau tidak mengajarkan iman kepada anak-anakmu. Jujur loh, gak usah anak-anak kita. Kita aja. Berapa banyak logika kita berjalan di tengah masa sulit. Apa iya Tuhan masih sanggup menyediakan roti dari burung gagak memberi makan Elia?
Banyak di antara kita yang berkata percaya pada Tuhan, tapi sebenarnya Alkitab berkata dari hati lagi dengan iman mereka sudah tidak mempercayai. Makanya Yesus berkata, kalau aku datang kedua kali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Ayo saudara, tetap percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup membalikan keadaan dalam waktu sekejap. Ketika kita mau benar-benar menghormati hidup dalam kekudusan, supaya engkau menjadi orang yang layak tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin tidak semua orang layak tinggal dalam perlindungan Allah. Cuma orang-orang tertentu yang mau sungguh-sungguh, ini tadi Daud bilang, yang selalu ada pujian di mulutnya, yang selalu bermegah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kita bermegah hanya karena Tuhan. Ayat yang berikutnya masih bisa satu ayat lagi dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Orang-orang yang diam dalam perlindungan Tuhan adalah orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Lewat apa kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, tubuh kita. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan engkau memilih hidup dalam percabulan, memilih kenajisan, homoseksual, lesbian. Banyak orang-orang yang menganggap Tuhan itu dia abaikan. Saudara, maaf ya. Bukan soal engkau datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan apa tidak? Untuk apa kita ke gereja? Kalau jadi pelakor, saya berdoa di sini tidak ada pelakor. Amin. Ya, banyak rumah tangga yang goncang. Bapak-bapak juga tahu diri ya. Kalau sudah punya istri, jangan lagi main-main dengan perempuan di luar. Ya, dengar baik-baik bapak-bapak. Ya, ketika engkau miskin, yang menemanimu itu istrimu. Waktu engkau sudah diberkati, kalau ada cewek cantik mendekati engkau, itu cuma karena duitmu. Apalagi udah sakit-sakitan, diabetes, jantung, sudah macam-macam, masih mau selingkuh. Saya paling gregetan, saudara, dengar yang begini nih ya. Makanya kalau ada ibu-ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh. Doa seperti apa? Doa saja, Bu, Tuhan hajar suamiku. Biar dia bertobat. Nggak apa-apa, Bu, berdoa begitu. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Doa saja, Tuhan hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat. Karena hajaran Tuhan itu membawa pertobatan. Kadang-kadang orang Kristen itu tidak mengerti, saudara ya. Bukan soal engkau ada di dalam gedung gereja dan duduk di sini. Hidupmu di luar gedung gereja itu seperti apa, itu yang Tuhan mau. Saya mau berdoa supaya semua bapak-bapak di sini menjadi imam yang benar. Tidak berselingkuh. Gak usah angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya suruh Pak Michael buka kolam baptisan. Kita rendam 20 menit. Biar dia buka. Tuhan hari-hari ini mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membuang kami. Ketika kami mau bertobat, kami datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak bimbang. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita nyanyikan pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Mari saudara imani, waktu kita mau bertobat, datang menyerahkan hidup, maka dia Tuhan yang sanggup. Angkat hatimu hari ini, angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami terima semua berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.